Banyak orang risau dengan apa yang tidak ada di tangannya. Risau dengan apa yang tidak dipunyai, padahal Tuhan sudah taruh sesuatu yang berharga di tangannya dalam hidupnya. Di ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara-saudara, diumpamakan oleh Yesus Kristus, ada seorang tuan yang akan pergi keluar kota, keluar negeri. Dia panggil hamba-hambanya. Saudara-saudara, seorang hamba itu ketika dipanggil tuannya sangat bangga, merasa terhormat, karena hamba itu derajatnya sangat rendah sekali. Bahkan di masa perbudakan di masa lalu, hamba itu sejajar dengan binatang, bisa dijual belikan. Kalau tuannya merasa bahwa hambanya atau budaknya, dulosnya itu sudah tidak berguna lagi, sudah sakit-sakitan, sudah lemah, dia jual murah. Kalau nggak laku dia buang, tidak ada hukumnya. Karena hamba itu waktu itu, kalau apalagi hamba yang budak itu nggak ada nilainya. Nilainya sama dengan binatang, bisa dijual belikan. Tidak bisa menuntut apa-apa, diapain aja oleh tuannya. Tidak ada perlindungan HAM. Mau dipukulin, mau diperlakukan apa saja, nggak ada perlindungan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa hamba itu derajatnya sangat rendah sekali sebagai manusia. Makanya ketika tuannya panggil, itu sebuah kehormatan. Bangga. Karena Tuhan memanggil aku. Saudara-saudara, panggilan Tuhan terhadap kita itu kehormatan luar biasa loh. Siapa kita dipanggil Tuhan? Siapa kita dipanggil Tuhan? Dalam perumpamaan ini, hamba itu dipanggil, kemudian dipercaya dengan talenta. Talenta itu ukuran berat yang sangat bernilai waktu itu. Kalau diuangkan dengan dinar, dengan mata uang Romawi, itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah minimum pekerja 1 hari. Jadi kalau misalnya, nggak tahu di Bekasi berapa UMP ya? UMP berapa Pak? 100? Ya umpama yang paling rendah aja 100 gitu ya. Kalau 6.000 dinar, berarti itu sudah 600 juta. 1,5 miliar lebih loh 1 dinar. Berarti itu artinya ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Berarti semuanya diberi, dipercaya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Walaupun hanya 1, itu pun nilainya sangat besar sekali. Dipercaya padahal mereka hamba. Kalau anak dipercaya kan biasa. Tetapi ini hamba. Ini yang namanya kasih karunia. Kepercayaan yang besar diberikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak menerimanya. Ketika dipercaya, bicara kepercayaan, makanya bicara dia dipercaya untuk apa? Untuk mengelola, untuk mengembangkan. Ingat, itu hanya dititipkan loh. Kelola ya. Percayakan, ini hartaku aku percayakan kepadamu. Bukan untuk menguasai. Ada banyak orang Kristen akhirnya hidupnya justru bermasalah. Karena apa? Ketika diberkati Tuhan, ketika dipercaya Tuhan dengan sesuatu yang bernilai, dia tidak mengelola dengan baik, tetapi merasa itu menjadi miliknya, dia kuasai. Kalau orang ingin menguasai, berarti segala sesuatu dia atur, dia upayakan untuk dirinya, untuk menguntungkan dirinya, untuk membuat harga dirinya naik, untuk membuat dirinya tambah terkenal, untuk membuat dirinya tambah hebat, kelihatan hebat. Jadi untuk pusatnya dirinya sendiri. Tetapi ketika kepercayaan itu dikelola dengan baik,
Berarti pusatnya siapa? Yang mempercayai. Yang mempercayai. Saudara, bicara tentang talenta itu sesuatu yang sangat berharga. Walaupun secara umum kalau bicara talenta pasti dikaitkan dengan bakat. Bakat gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Karena sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai yang dianugerahkan, diberikan kepada kita walaupun sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Pertama itu apa? Keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk diselamatkan dari hukuman kekal Allah. Tidak ada satu orang pun yang layak dibebaskan dari murka Allah. Karena setiap orang yang sudah kehilangan, yang sudah berdosa kehilangan kemuliaan Allah, satu-satunya yang harus dihadapi adalah keadilan Allah yang Maha Kudus, murka Allah. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, Allah lebih memilih menyelamatkan kita daripada memurkai kita. Walaupun taruhannya begitu besar, Yesus datang ke dunia untuk menebus kita, menggantikan posisi kita sebagai orang hukuman, sebagai orang yang harus menerima murka Allah. Saudara, ini anugerah terbesar dalam hidup kita. Lebih dari segala sesuatu yang kita miliki, keselamatan. Makanya jangan gantikan keselamatanmu di dalam Yesus Kristus dengan yang lain. Jangan tinggalkan imanmu, jangan tanggalkan imanmu kepada Yesus Kristus. Karena saudara sudah menerima anugerah terbesar yang bisa dimiliki manusia di dunia ini. Yang dipercaya, makanya kalau kita sudah diselamatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti kan dengan rasa hormat yang tinggi. Jadi orang Kristen tidak boleh main-main. Enggak, kerjakan keselamatanmu. Jangan mentang-mentang sudah diselamatkan hidupnya sembrono. Udahlah, nggak apa-apa, lakukan dosa kecil-kecil. Kan tinggal minta ampun, Yesus sudah bayar lunas. Itu namanya sembrono. Tidak, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat yang tinggi terhadap yang memberi. Sebagai orang Kristen kita mesti punya komitmen hidup seperti ini. Mengelola keselamatan itu dengan cara apa? Kerjakan. Tetapi bisa juga talenta menunjuk kepada karunia rohani. Karunia rohani. Ketika kita dilahirkan di dalam Kristus, saudara diberi karunia rohani. Tidak ada satu orang pun yang tidak diberi karunia rohani. Karena karunia rohani adalah kalau bakat ya, bakat itu kita bawa dari lahir. Bakat itu kita bawa kemampuan alami kita yang kita miliki ketika kita dilahirkan. Saya ada bakat seni, tetapi musik nggak bisa saya. Saya dulu ketika mulai pelayanan, pengen sekali bisa main gitar. Karena kalau pelayanan sekolah minggu, remaja gitu, kalau nggak bisa main gitar kan nggak asik ya. Saya latihan, nggak bisa itu. Sampai doa puasa nggak bisa juga. Karena memang untuk main musik nggak perlu bukan doa puasa yang buat saya. Tapi artinya saking seriusnya saya ya. Tetapi kalau melukis, dekorasi saya bisa. Jadi sisi seni yang lain gitu, seni rupa saya bisa, musik nggak bisa. Itu dibawa sejak lahir. Karena di keluarga saya memang ternyata saya telusuri nggak ada yang punya bakat musik. Tetapi kalau seni rupa banyak. Saya berempat bersaudara, 3 bisa melukis semua. Punya bakat gitu. Itu kan alami. Ya, ini anak-anak muda ini pasti punya bakat gitu loh. Kalau orang punya bakat dari lahir latihan sebentar gitu kan, itu instingnya udah main tuh. Gitu kan? Saya latihan nggak ada bakat, bisanya cuma betapa hatiku jreng, terima kasih jreng gitu. Nggak lanjut-lanjut. Itu berbulan-bulan. Karena nggak punya bakat. Itu bakat yang dibawa sejak lahir. Tetapi karunia rohani itu bakat yang saudara bawa ketika saudara dilahirkan baru. Itu sebuah kemampuan untuk apa? Untuk berkarya dan membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus. Itu talenta. Harus diberikan. Harus dikelola dengan baik.
Jadi orang Kristen jangan jadi jemaat pengangguran. Jangan jadi jemaat pasif. Setiap kita punya karunia rohani. Lakukan. Kelola dengan baik. Jadi aktif. Jadi jemaat itu jangan hanya jadi jemaat pasif. Lakukan sesuatu yang saudara bisa lakukan, yang Tuhan taruh di hatimu untuk berbuat apa. Tidak ada yang dianggap kecil. Tidak. Karena Tuhan kasih, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Gak ada masalah soal jumlah. Tetapi karunia rohani itu harus dikelola, bukan dikuasai. Makanya salah juga kalau orang berkata karunia rohani menjadi standar, dia lebih rohani dari orang lain, dia lebih hebat dari orang lain. Tidak. Semua karunia rohani itu namanya karunia. Karunia itu pemberian cuma-cuma kepada kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita layak, bukan karena prestasi kita, bukan karena itu ukuran kita itu lebih rohani dari orang lain, lebih diurapi Tuhan dari yang lain. Enggak. Semua diberi. Yang beda, ada yang mengelolanya dengan baik, ada yang tidak. Itu saja. Semuanya punya. Semuanya punya. Temukan itu, kelola dengan baik. Sebenarnya enggak perlu temukan, artinya tanya Tuhan dan renungkan, sebenarnya Tuhan kasih kita apa sih? Seperti bakat juga kadang-kadang ketahuan setelah kondisi terpaksa. Ya, saya pernah baca kisah pelukis umur 70 tahun baru sadar dia punya bakat melukis yang besar. Selama 70 tahun dia nggak lakukan itu. Hanya iseng-iseng saja. Setelah 70 tahun setelah pensiun, dia punya banyak waktu melukis, ternyata lukisannya bagus sekali. Karunia rohani seringkali juga begitu. Karena tidak dikelola, jadi nggak bertumbuh, nggak berkembang, nggak ketahuan kalau sebenarnya Tuhan bisa pakai saudara lakukan sesuatu itu unik dan luar biasa dengan karuniamu itu. Dikelola dengan baik. Talenta bisa juga bicara tentang waktu yang Tuhan berikan yang berharga. Setiap orang diberi batas waktu yang tersendiri-sendiri. Saya dikasih jatah berapa tahun, Pak Riki berapa tahun. Kita nggak tahu, tugas kita ngelola aja. Jadi orang yang umurnya lebih panjang bukan berarti dia lebih rohani dan lebih kudus, lebih mulia. Jangan-jangan yang umurnya panjang lebih berdosa dari saya. Tuhan kasih kesempatan supaya bertobat dulu. Tetapi belum tentu juga yang mati cepat itu karena banyak dosanya. Karena itu bukan ukuran waktunya. Cuma masalahnya kamu diberi kesempatan waktu hidup di dunia ini, kamu pakai untuk apa? Itu lebih penting daripada berapa lama kita menghitung waktu. Karena kalau menghitung waktu, misteri kan? Hidup itu misteri. Ada orang berpikir kalau sudah tua pasti cepat meninggal. Enggak juga. Yang muda kelihatan sehat-sehat saja, ternyata setelah itu besok kita nggak dengar lagi. Karena udah meninggal. Bisa aja kan? Karena misteri. Tuhan yang kasih jatah soal umur. Demikian juga yang lain, berkat ekonomi, pekerjaan, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak peduli berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, yang Tuhan percaya kepada saudara. Tetapi yang penting, apakah saudara bisa dipercaya mengelola berkat-berkat Tuhan itu? Itu lebih penting. Itu yang menjadi prinsip penting sebagai orang Kristen. Yang kedua, yang kita perhatikan adalah ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi, yang satu lagi, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Sesuai kesanggupan. Berarti dari sisi Tuhan ada kasih karunia, mempercayakan kepada kita untuk mengelola talenta, mengelola harta yang dari Tuhan. Lalu salah satu pertimbangan Tuhan, ingat yang pertama tadi sepenuhnya kedaulatan Tuhan ya, kasih karunia kedaulatan Tuhan. Meskipun begitu Tuhan mempertimbangkan, karena memang Tuhan itu sangat mengenali anak-anaknya, umatnya. Dipercaya sesuai kesanggupannya. Tujuannya
bukan untuk menunjukkan bahwa yang dipercaya 5 lebih hebat dari yang 1. Tidak. Pertimbangan Tuhan adalah sesuai kesanggupannya. Karena tujuan Tuhan adalah ketika aku percayakan ini, kamu bisa ngelola dengan baik, kamu bisa berkembang. Jadi bukan sekedar diberi warisan, diberi begitu banyak, tujuannya supaya kamu kelihatan lebih mewah, lebih hebat dari orang lain. Tidak. Karena kamu mampu. Oke, segini. Kamu kemampuannya tidak seperti yang itu, yaudah kamu segini. Yang satunya lagi, kamu 1 mungkin bagus. Kalau 1 kamu bisa kelola dengan baik. Kalau 2 kelihatannya kamu kewalahan. Dorongannya tetap apa? Kasih karunia Tuhan. Karena memahami betul kemampuan hamba-hambanya itu. Jadi saudara-saudara, banyak orang Kristen kejebak dengan hal ini. Tidak melihat kesanggupannya, melihat milik orang lain, melihat jabatan orang lain, melihat berkat orang lain, kemudian melihat dirinya, kok aku cuma punya sedikit, kok aku cuma diberkati sedikit, kok aku tidak sebanyak orang lain. Akhirnya melihat dirinya sendiri, sepertinya orang yang paling malang sedunia nih. Tuhan cuma sedikit sekali berkati aku. Fokusnya pada apa yang dimiliki tetapi dibandingkan dengan orang lain, bukan apa yang dimiliki sebagai kepercayaan Tuhan. Muncul yang namanya ambisi. Ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Ingin tampil lebih hebat, nampak hebat di hadapan orang lain. Ingin pengakuan orang lain. Ingin dihormati orang lain. Fokusnya akhirnya harga diri dan kesombongan. Orang-orang yang punya ambisi-ambisi yang seperti itu akhirnya justru dihancurkan oleh ambisinya sendiri. Saudara berdoa apa saja, saudara akan dilihat Tuhan. Kamu bisa kelola enggak? Kamu sanggup enggak? Kalau sanggup, walaupun keadaanmu kelihatannya enggak memungkinkan, orang-orang sekitarmu meremehkanmu, tetapi kalau Tuhan lihat sanggup, percaya, ada waktunya Tuhan akan percayakan itu. Punya ambisi, apakah selalu salah? Ya enggak selalu salah. Tetapi ambisi kalau jadi pusat hidup kita, kita kan namanya jadi ambisius. Kalau ambisius itu kan jadi tujuan. Jabatan jadi tujuan, kekayaan jadi tujuan, popularitas jadi tujuan. Bukan sebuah proses hidup yang dikejar itu bukan proses hidup supaya sampai pada rencana Tuhan. Kalau itu jadi tujuan, makanya nggak heran jabatan untuk rebutan. Karena itu jadi tujuan hidup kan. Kekayaan akhirnya membuat banyak orang stres. Karena apa? Semakin banyak uang itu jadi tujuan. Bukan sebagai kepercayaan Tuhan. Kalau kepercayaan Tuhan, saudara diberkati berapa saja, dikelola dengan baik, ya saudara akan menjadi orang lebih baik. Sebab kalau duit kita sedikit, kita bermurah hati kepada orang lain kan kesempatannya sedikit kan. Kalau misalnya di dompet saya cuma ada 100.000, kira-kira saya bisa menolong berapa orang tuh? Tetapi beda kalau di dompet saya ada 1 juta, saya akan bisa menolong lebih banyak orang lagi. Nah kalau kita tahu itu duit itu kepercayaan Tuhan, kita kelola dengan baik. Kita kelola, akhirnya kita akan jadi orang yang lebih baik. Artinya kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah kebenaran. Bukan sekedar cerita hal-hal yang baik, tetapi kualitas hidup kita hari demi hari menjadi orang yang semakin baik. Uang tidak akan menjebak dan menjerat kita. Kita tidak akan cinta uang kalau kita tahu bahwa uang itu adalah kepercayaan Tuhan yang harus saya kelola. Jadi kalau saya ternyata dipercaya Tuhan dengan harta yang besar karena Tuhan lihat saya sanggup mengelolanya, makanya saya harus kelola dengan baik nih. Kan gitu kan? Tetapi kalau belum, yang sedikit itu saja dikelola, yang sedikit dikelola. Saudara, bagaimana Tuhan pakai orang-orang hebat di dunia ini? Di Alkitab coba. Ketika Musa merasa nggak bisa apa-apa, kemudian Musa berkata, pilih orang lain saja Tuhan.
Tuhan berkata apa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Dari tongkat itulah keajaiban Tuhan terjadi. Dengan tongkat yang setiap hari dipegang di tangan Musa itu, Musa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar. Banyak orang risau dengan apa yang tidak ada di tangannya. Risau dengan apa yang tidak dipunyai, padahal Tuhan sudah taruh sesuatu yang berharga di tangannya dalam hidupnya. Dia hanya fokus melihat orang lain. Apa yang ada di tanganmu, kelola, kembangkan. Kalau itu diberkati Tuhan, jadi saudara. Jadi, dan yang ketiga, setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan. 3 orang itu, 3 hamba kan harus mempertanggungjawabkan. Tuannya pulang, kemudian yang 5 lapor, Tuan, 5 talenta sudah aku kembangkan, sekarang jadi 10. Tambah 5 lagi nih. Yang 2 juga sudah saya kembangkan, jadi 4. Yang 1, ini namanya ngeles. Alasannya banyak sekali, karena Tuhan kejam, karena apa, macam-macam alasan. Yang 1 ini saya simpan saja, yang penting saya bisa kembalikan pada Tuhan. Yang Tuhan inginkan apa? Bukan sekedar engkau pegang, dipercayakan itu untuk dikelola dan dikembangkan. Setiap kita ada waktunya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita terima dari Tuhan. Apakah itu bisa kita kembangkan dengan baik? Pertanggungan jawab. Gak boleh ngeles, berbagai alasan. Tidak, kalau memang belum bisa ngelola dengan baik, tinggal minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, beri saya semangat, beri saya hikmat bagaimana caranya untuk bisa ngelola dengan baik. Tetapi kalau ngeles saja kan akhirnya tetap gak lakukan apa-apa. Ya kan? Lakukan apa yang bisa dikerjakan. Jadi saudara-saudara, apakah saudara ingin dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar? Kalau saudara ingin dipercaya dengan perkara-perkara yang besar, saudara berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh karena saudara merasa yang saudara miliki sedikit dan kecil. Berhenti iri hati dengan yang dimiliki orang lain. Berhenti membandingkan diri terus-menerus dengan yang dimiliki orang lain. Tetapi lihatlah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Sekecil apapun, sesedikit apapun. Tetapi kalau Tuhan percayakan, Tuhan tahu saudara itu kesanggupanmu pertama itu. Yang perlu dilakukan apa? Belajar, fokus pada apa yang kita miliki. Dan kembangkan dengan setia. Pelan demi pelan tetapi tetap setia lakukan. Lakukan dengan baik. Kalau kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tujuan hidup kita bukan sekedar menjadi orang besar, enggak. Tetapi menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saya tutup dengan satu kisah dari Mother Teresa. Mother Teresa kita tahu orang yang dapat hadiah Nobel karena pelayanannya terhadap orang-orang yang tergeletak di jalan, orang yang sakit, orang-orang yang terlantar, terkapar di got, orang yang pokoknya orang gak akan rawat itu. Dia tinggalkan posisinya sebagai kepala sekolah yang sangat bagus, kemudian dia pungutin orang-orang yang terlantar, orang-orang sakit. Dia rawat. Suatu saat ada wartawan yang tanya seperti ini, Mother Teresa, engkau sudah berjerih lelah selama ini. Tetapi kalau ternyata orang miskin, orang terlantar di Kalkuta, dia kan di Kalkuta, tidak habis-habis, apakah engkau merasa gagal? Jawaban Mother Teresa luar biasa. Itu orang yang punya hatinya Tuhan. Aku dipanggil bukan untuk menjadi sukses. Aku dipanggil untuk menjadi setia. Inilah orang yang dapat dipercaya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu selama ini?
Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, apakah sudah saudara kerjakan dengan baik? Atau selama ini saudara sia-siakan? Biarlah saat ini menjadi waktu di mana saudara kembali mengambil sikap sebagai hamba yang bisa dipercaya. Kerjakan keselamatanmu dengan baik, karena itu anugerah terbesar yang diberikan kepadamu. Apakah kita sudah memakai karunia rohani kita dengan cara yang baik, yang maksimal, yang memberkati banyak orang, yang memberi kontribusi untuk membangun gereja Tuhan? Atau selama ini kita menjadi jemaat yang pasif, merasa tidak bisa apa-apa? Padahal ketika saudara dilahirkan, saudara punya bakat rohani, bakat untuk melayani. Karunia rohani merupakan kemampuan rohani supaya saudara menjadi bagian dari rencana Tuhan membangun gerejanya. Ambil keputusan untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan sekecil apapun, tetapi berkomitmen melakukannya. Saudara mungkin dipercaya Tuhan dengan keluarga, dengan keturunan. Tapi apakah saudara sudah mengelolanya dengan baik, merawat? Saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dengan pernikahanmu, dengan anak-anakmu. Mari ambil tanggung jawab, supaya kita bisa pertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kelola dengan baik, didik dengan baik anak-anak kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak hal, secara keuangan, secara pekerjaan, kekayaan. Tapi apakah kita bisa mengelolanya dengan baik dan menjadikannya itu bagian untuk mempermuliakan Tuhan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Siapa kami sehingga Engkau menyelamatkan kami? Siapa kami sehingga Engkau memberi kami karunia rohani sehingga kami bisa melayani? Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan. Biarlah kami terus mengerjakan keselamatan kami dan mengembangkan karunia rohani untuk membangun tubuhmu, untuk membangun gerejamu. Terima kasih untuk semua berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan, supaya kami terus bisa bertumbuh di dalamnya. Terima kasih untuk keluarga, pernikahan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa untuk merawat pernikahan kami dengan baik, untuk bisa mendidik anak kami dengan baik. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami tidak punya waktu yang cukup untuk keluarga kami. Kami tidak bertanggung jawab dengan keluarga kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini memberi kami arah untuk kembali bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan, lewat pekerjaan, lewat keuangan. Tuhan percayakan kami, biarlah kami bisa mengelola semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu, berkati gembala dan teman-teman yang melayani di sini. Semuanya dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.